Welcome to Carvaganza and let's talk about cars. Ya, kita bahas mobil listrik lagi, dan ini mobil listrik yang paling baru meluncur di pasar Indonesia, Porsche Taycan Cross Turismo. Porsche Taycan Cross Turismo ini adalah bisa dibilang versi crossover dari Porsche Taycan, mobil listrik pertama dari Porsche yang secara resmi meluncur di Indonesia di bulan Februari 2021 lalu. Jadi Porsche Taycan ini yang versi Cross Turismo menawarkan nilai kepraktisan lebih tinggi, tapi juga tetap memiliki nilai performa yang bisa dinikmati, yang salah satunya menjadi khas dari brand Porsche. Bisa dibilang Taycan Cross Turismo ini mobil listrik yang di segmennya nggak ada pesaingnya bahkan di pasar global sekalipun. Karena kalau untuk format body styling station wagon atau estate dengan gaya crossover ini, bisa dibilang kalau untuk pasar mobil dengan mesin konvensional itu ada Audi Allroad yang udah lama nggak pernah hadir di generasi baru. Kemudian juga ada Subaru Forester yang juga kalau bisa dibilang bukan mobil yang kelasnya sama seperti produk-produk Porsche. Tapi menarik karena seenggaknya di pasar mobil listrik Indonesia pilihannya jadi semakin banyak untuk memenuhi berbagai macam preferensi dan kebutuhan konsumen masing-masing. Jadi meskipun ini mobil mewah, performanya tinggi, seenggaknya punya nilai kepraktisan yang mana mobil ini lebih tinggi daripada Porsche Taycan versi saloon atau sedan, karena bentuknya yang crossover ini punya kemampuan jelajah yang lebih baik tentunya daripada Porsche Taycan versi sedan. Ya, jadi karena Taycan Cross Turismo ini adalah versi estate atau shooting brake dengan gaya crossover dari Taycan yang merupakan sedan 4 pintu berbentuk coupe. Jadi perbedaannya tentu aja kita bisa lihat di sini ada body cladding atau over fender berwarna hitam untuk jadi protektor dari body biar nggak lecet atau penyok kalau misalnya kita bawa mobil ini ke medan yang gaya off-road gitulah. Tapi tetap aja ini standar di Indonesia ada lampu sen di bagian samping. Di sini juga ada lapisan body cladding lagi di bagian bawah dan samping dari bumper depan. Dan desain velgnya juga beda. Kalau sepintas kita lihat desain velg yang dimensinya berdiameter 20 inci ini sepintas mirip velg punya Lamborghini Urus. Ya masih masuk sih karena mobil ini juga punya karakter yang ditonjolin untuk bisa off-road. Sementara Porsche dan Lamborghini juga merupakan brand yang ada di bawah naungan Volkswagen Group sebagai perusahaan besar. Di sini tempat untuk chargingnya bisa tinggal colek aja, dia akan buka secara otomatis secara elektris. Di sebelah kanan untuk bagian pengemudi ini untuk normal charging. Sementara di sebelah kiri di bagian passenger ada juga colokannya, tapi udah mengakomodasi untuk colokan fast charging. Lebih lanjut lagi ke bagian sampingnya, di bagian bawahnya ini udah pakai off-road package, jadi ada ekstra lapisan side skirt dan body cladding di bagian samping si Taycan Cross Turismo ini. Sampai ke belakang juga, fender belakang ada body claddingnya untuk melindungi bodinya agar nggak gampang penyok atau lecet saat kita bawa ke medan off-road. Desain depan dari Porsche Taycan Cross Turismo ini bisa dibilang hampir nggak ada perbedaan yang mencolok dibandingkan Taycan versi sedan. Desain lampunya masih sama, ada 4 titik garis LED-nya, sementara di tengah ini lampu proyektor LED. Terus di sini ada slot juga untuk mengalirkan udara agar lebih mulus, mengurangi daya hambat atau drag. Yang jelas mobil ini punya aerodinamika yang lebih efisien dibandingkan mobil atau crossover rata-rata yang ada sekarang, karena mobil listrik ditekankan untuk punya koefisien of drag yang seminim mungkin agar aliran udaranya seefisien dan semulus mungkin sehingga bisa membuat konsumsi energinya lebih irit. Airdam di bagian bawahnya juga masih sama seperti Taycan versi sedan, cuma ya karena ini bergaya crossover atau SUV, ada tambahan seperti skid plate di lip spoilernya. Di sini masih sama, ada 2 kayak sirip yang bisa membantu menekan downforce di bagian depan yang langsung mengalirkan udara ke sistem pendingin dari powertrain Porsche Taycan Cross Turismo. Ya, sebagaimana sebuah estate atau crossover, Taycan Cross Turismo udah dilengkapi roof rail yang bisa mengakomodasi kebutuhan kita, misalnya mau membawa barang bawaan lebih banyak untuk misalnya pasang roof box di atas. Dan tampang bagian belakangnya yang paling berbeda tentunya garis atapnya dia lebih panjang ke belakang, tapi membuat dimensi kaca belakangnya ini lebih kecil dibandingkan Taycan versi sedan. Padahal mobil ini harusnya lebih praktis dan memberikan
kemudahan atau kepraktisan berkendara yang lebih baik, tapi ternyata untuk desain bagian belakangnya membuat dimensi kaca belakangnya mengecil dan tentunya akan mempengaruhi visibilitas pengemudi saat mau lihat ke arah belakang dari spion. Lampunya masih sama, strip LED panjang dari kanan ke kirinya, dan di bagian dalamnya ini ada emblem Porsche yang dibikin dengan tampilan atau efek 3D, dan di dalamnya ini ada seperti aksen garis-garis yang menunjukkan atau membuat tampilan dari strip bagian belakang si Taycan Cross Turismo ini terkesan canggih atau futuristik. Dan kita lihat di sini emblemnya Taycan 4S yang merupakan salah satu varian menengah dari keseluruhan model Taycan Cross Turismo. Untuk 4S ini menggunakan dua motor listrik depan dan belakang. Ya sebenarnya untuk Taycan Cross Turismo itu standarnya udah all wheel drive, jadi motor listrik depan dan belakang. Tapi untuk 4S ini secara keseluruhan motor listriknya punya output sampai 470 horsepower dalam kondisi normal. Sementara kalau kita pakai mode max out untuk performanya itu bisa memberikan tenaga maksimum sampai lebih dari 500 horsepower. Sementara torsinya 650 Nm. Porsche mengklaim Taycan 4S Cross Turismo punya daya jelajah atau daya tempuh sampai sekitar 280 km. Tapi karena unit yang di display ini menggunakan optional tambahnya itu Performance Battery Package, jadi jarak tempuhnya lebih jauh, yaitu sampai 350 km. Jadi mirip-mirip seperti jarak tempuh yang dimiliki oleh Hyundai Ioniq dan Hyundai Kona yang udah beredar di Indonesia. Tapi kenapa mobil semewah atau semahal Porsche Taycan Cross Turismo jarak tempuhnya hanya sampai 350 km? Karena menurut Porsche, jarak tempuh bukanlah hal yang paling penting dari mobil listrik yang mereka buat. Karena mereka mau mobil ini lebih bisa dinikmati dari performanya yang menyenangkan, karena itu adalah salah satu nilai jual utama dari Porsche. Begitu juga untuk operasional powertrain listriknya mau dibikin seefisien mungkin, bukan hanya dari mobil, tapi juga dari infrastruktur yang mereka sediakan, mulai dari charging stationnya, menggunakan sumber listrik yang ramah lingkungan. Sebisa mungkin sumber energinya itu bukan dari sumber konvensional seperti batu bara atau sumber listrik yang belum ramah lingkungan seperti yang masih dipakai oleh banyak atau mayoritas pabrikan mobil listrik yang ada di Indonesia. Itu tadi soal spesifikasi. Kalau kita bicara soal tampilannya juga, ya tentunya ada body cladding tambahan di bagian bawah untuk menandakan gaya dari Taycan Cross Turismo. Di sini ada aksen garis-garis untuk menambah, ya bikin rame tampilan belakangnya. Sini ada reflektor, nggak tahu ini mungkin jadi fog lamp juga. Dan bagian bawahnya ini jadi diffuser yang tampilannya nggak terlalu agresif, tapi tetap sporty dan punya gaya ala SUV yang ada garis-garis seperti skid plate. Untuk kepraktisan lagi, power tailgate yang udah bisa buka tutup pintu bagasinya elektrik, dan bagasinya lumayan besar untuk mobil yang dimensinya sebenarnya lebih kecil dibandingkan Porsche Panamera Sport Turismo. Itu dia eksterior dari Porsche Taycan Cross Turismo. Sekarang kita lihat ke interiornya. Nah, interior dari Porsche Taycan Cross Turismo sebenarnya bisa dibilang nggak ada bedanya dibandingkan Taycan versi sedan. Semuanya masih sama, ada dua layar, yang di atas untuk sistem infotainment, yang di bawah untuk operasiin AC, fitur-fitur kenyamanan, buka tutup bagasi, display informasi untuk baterai. Yang di sini pakai haptic touch, tapi yang di atas yang untuk sistem infotainmentnya ini masih touchscreen biasa. Kemudian perbedaan utama dari Porsche Taycan Cross Turismo dibandingkan versi sedan itu di sini ada gravel mode. Kalau diaktifkan dia akan naik turunin suspensinya, jadi akan lebih tinggi untuk memberikan daya jelajah yang lebih bagus kalau misalnya mau mengajak mobil ini main sedikit off-road kali ya. Tapi ini bukan mobil yang full off-road kayak SUV beneran. Kemudian ini untuk AC, bisa kita atur kenceng pelannya, temperatur juga di sini. Kemudian sirkulasi udara, kamera untuk kamera around view, bisa bird eye. Jadi di
depan, belakang, kanan, kiri ada kamera untuk ngasih visibilitas atau membantu visibilitas agar nggak gampang atau nggak bingung waktu kita mau manuver dengan mobil ini, mungkin di tengah kemacetan atau di lalu lintas yang padat. Ini tombol rem parkir, ini untuk driving mode atau transmisinya. Di sini di setir ada tuas putar untuk ganti mode berkendara. Ini ada normal, baling kiri itu ada range, jadi dia akan memaksimalkan jarak tempuh dari sistem penggeraknya. Kemudian ada sport, sport plus dan individual yang bisa kita atur sesuai keinginan kita atau preferensi kita, bagaimana enaknya karakter dari mobil ini untuk dinikmati. Kalau untuk trim interiornya sendiri, itu semua tergantung dari pilihan customer. Jadi warna, lapisan kulit, atau bahkan mungkin alcantara dan suede itu bisa dipilih oleh customer. Jadi bisa macam-macam warna dan tampilan interior dari setiap Porsche Taycan Cross Turismo yang ada di Indonesia. Dan ini layar cekung untuk sistem panel instrumennya yang full digital, sama seperti di Taycan versi sedan. Interiornya dibikin berkesan lebih lega karena ada panoramic roof yang nggak ada covernya sama sekali. Jadi ini udah defaultnya. Jadi setiap saat kita bisa nikmatin langit waktu kita nyetir atau berkendara dengan Porsche Taycan Cross Turismo. Nah, jadi itu dia first impression review untuk Porsche Taycan Cross Turismo yang sekarang udah bisa dibeli secara resmi di Indonesia, yang menjadi alternatif versi crossover dan station wagon dari Porsche Taycan, mobil listrik pertama dari Porsche. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Kalau suka video ini silahkan klik tombol like dan share. Kalau ada yang ingin disampaikan langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke channel di Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Terima kasih, sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.